semua sahabat dunia bidan, kembali lagi bersama kami di dunia bidan. Oke, uh, gatal sekali, nggak tahu kenapa ini tadi. Kali ini kita akan bicara tentang tuh banyak sekali pertanyaan dari penonton ya, soalnya ya, bagaimana sih caranya mengangkat atau mengambil implan itu yang susah atau yang dalam ya, yang agak dalam. Biasanya sih saya pertama kali tetap aku pakai dengan sistemku yang kemarin yang cepat itu ya, yang udah teman-teman lihat ya, udah teman-teman lihat gini. Nah gini yang cepat itu kemarin ya, di bawahnya gini ya, yang apa namanya, kita ini seumpama implannya, terus ini tangannya di bawahnya gini. Oke, bisa dilihat ya, gini ya. Nah, sehingga kita aduh jatuh norehnya itu di sininya. Banyak sekali pertanyaan, bagaimana jika dilakukan dengan seperti itu nggak bisa. Jadi ya tetap terpaksa kita gunakan tetap ya pakai mosquito. Ini namanya klem mosquito ya. Biar kelihatan. Nah ini klem mosquito ya. Jadi klem mosquito ini digunakan jika susah sekali mendapatkan implannya. Saya sering amati teman-teman kalau mengambil implan itu gimana ya, yang menyebabkan susah karena nggak difiksasi kalau menurut saya. Jadi kalau kita pengen mengambil kapsul implan ya, kapsul implan itu harus kita fiksasi. Jadi kita benar-benar ngerti di mana posisi ini ya. Kalau mengambil implan yang susah ya, ambil implan yang susah itu teman-teman yang pasti harus tahu posisi terlebih dahulu ya, posisi implannya itu ada di mana ya, posisinya ada di mana. Terus setelah itu ditangkap. Pakai cara saya yang cepat itu, yang sudah aku pakai, yang udah aku share itu yang kemarin-kemarin itu, sama pakai mosquito itu sebenarnya sama saja. Sama-sama harus tahu, benar-benar tahu, benar-benar ngerti, benar-benar paham di mana letak daripada kapsul implan ya. Kapsul implannya ini di mana itu teman-teman juga harus ngerti, harus paham sebelum melakukan anestesi ya. Jadi anestesi sebelum dilakukan benar-benar, istilahnya benar-benar gimana? Selain dilihat dan diraba ya, teman-teman, saya biasanya gini, sebelum saya lihat dan saya raba ya, selain cuman saya lihat dan saya raba aja, saya raba dengan penuh perasaan. Maksudnya gimana? Kalau dengan penuh perasaan itu, dengan perasaan itu saya meraba dalam kondisi terpejam. Jadi saya benar-benar merasakan, oh ini. Jadi kayak benar-benar apa ya? Konsentrasi atau gimana, yang penting karena kapsul ini kan ada di dalam ya, nggak bisa dilihat gini kan, nggak bisa ya dilihat, oh ini ya kayak gini bisa, karena dia di dalam kulit ya, di dalam itu. Jadi kita juga apa istilahnya, dengan istilahnya sedikit dengan mata hati ya. Terus berikutnya kalau ini yang dalam ya, jadi seumpama dalam, tapi ini kulitnya ya, kulit dan apa namanya, lemaknya ini tipis, nggak apa-apa. Jadi ya bunda harus tahu, difiksasi dulu. Fiksasi itu apa? Biar dia nggak goyang-goyang, cerak gini. Pastikan bunda sudah bisa mengenai kapsulnya ya. Kapsulnya ini benar-benar bisa dipegang. Oke, setelah itu pegangannya itu sudah bisa ya, kita urut, kita lihat ya. Dekatkan yang namanya fiksasi itu didekat dengan yang namanya luka, dimana bunda tadinya itu bisa mengambil menginsisi ya, atau melukainya di mana.
itu terserah di mana tempatnya. Yang penting pada saat proses pengambilan implan yang susah itu tadi, Bunda harus mendekatkan ini. Yang paling dekat di mana? Kalau misalkan kan nggak selalu di sini ya, jauh gitu misalkan ya. Antara misalkan ini ya, misalkan ini lubangnya ya, ini lubangnya. Terkadang yang kedua kan nggak selalu ada di daerah yang dekat dengan lubang ya. Ini lubang ya misalkan ya, ini lubangnya ya. Nah, misalkan gini, nggak biasa kan, kadang kan nggak dekat dengan lubang, biasanya jauh gini. Ya dekatkan tangannya Bunda itu yang paling dekat dengan lubang ya, dekat dengan lukanya tadi. Setelah itu masukkan yang namanya ini apa? Klemnya dimasukkan. Ini seumpama lubangnya ya, ini lubangnya. Setelah itu Bunda ini jepit gini ya, ini. Setelah dijepit pun ya, Bunda nggak lepasin yang namanya kapsul ya, nggak dilepasin kapsulnya. Jadi nggak cuma satu kali ya, ini kan mudah pakai kayak gini. Saya sering lihat di YouTube itu juga banyak, oh gini caranya, ini masih dijepit-jepit ini pada saat implantasi aplikasinya ke implantasi. Terlalu banyak ngomongin tentang implantasi. Jadi pada saat aplikasinya nggak semudah yang dibilang di di teori-teori mereka ya. Jadi kalau sudah dapat ya, udah dapat gini, Bunda udah ngerasa dapat, oh ini udah dapat. Nah, udah dirasa. Makanya saya kan harus ini kayak satu feeling gitu aja ya. Jadi ini setelah gini Bunda kan ini nggak pakai mata, kan nggak bisa dilihat, tetap ini harus dengan perasaan, tetap dengan perasaan. Gimana ini ya, nggak bisa dengan dilihat, wow ini udah kena ya, ini yang namanya kapsulnya udah kena, dilihat ya nggak bakalan bisa kelihatan kan. Tetap ini dengan feeling, dengan perasaan. Oke. Makanya kalau pakai feeling, tapi kalau kita pakai sistem saya yang cetik itu ya, yang cepat itu nggak pakai perasaan, itu mesti dilihat ya, karena ujungnya bisa dilihat. Oke, yang ini pakai perasaan karena memang dalam ya. Oke. Setelah ini dapat ya, Bunda udah ngerasa dapat, digoyang ya ini. Jangan langsung biasanya kan langsung dibalik gini terus dikasih gini klik. Nggak berhasil, lukanya semakin koyaknya semakin banyak. Terus lagi pegang lagi, ininya juga tangannya biasanya kan nggak difungsikan ya. Saya sering lihat itu tangan yang ini itu bebas ya. Ini umpama kapsulnya, yang ini istilahnya apa? Saya bilang itu syukur atau sangger ya. Syukur atau asal ya namanya bahasa Indonesianya. Asal dijepit gitu aja wis pokoknya gini, habis itu terus dikoyak lagi pakai mes ya, mesnya itu nggak berhasil lagi, akhirnya apa, duel nggak karu-karuan. Itu yang namanya dagingnya atau ini otot-ototnya jadi koyak nggak karu-karuan, lemak-lemaknya juga koyak nggak karu-karuan ya. Jadi untuk meminimalisir itu dan lebih mempercepat ketemunya yang namanya kapsul implan ini, Bunda harus benar-benar rasain ya. Ini pegang ya, seumpama ini adalah lukanya, pegang ya, cek gini ya. Enggak semudah ini loh ya pada saat aplikasinya ini. Nah setelah gini Bunda bener-bener rasain, karena ini nanti ini ketemu terus ini kan bisa ngerasain, ininya ngerasain. Mengapa saya pegangnya jangan jauh-jauh, karena Bunda juga mesti ngerasain di sini. Nah di sini kan, di sini makanya diambil yang paling dekat dengan luka ya. Biar apa? Biar nanti lukanya nggak semakin banyak, nggak semakin luas, nggak semakin lebar, yang terkoyak itu nggak banyak. Oke. Nah setelah gini, ini Bunda juga harus ngerasain ini di mana, ini harus ketemu. Oke, ini nggak bisa dilihat soalnya, ini mesti dirasain gini. Kalau saya ngerasain gini ya, gini ya, udah ketemu.
Nah gini kan, udah ketemu ini, udah rasain bener-bener ketemu ya. Ini nggak dilepasin ya, maksudnya bukan terus dipegang terus gitu kak, cuman bunda masih tetap harus bener-bener ngerasa. Setelah itu digoyang-goyang gini. Nah biasanya bunda kalau keliru digoyang-goyang gini enggak bisa, dia ininya gini. Kalau ininya belum jepit kan gini, ininya tetap stagnan, nggak goyang sama sekali. Tapi ketika ini gini, nah, terus bunda goyang-goyang gini kok ininya jalan, goyang-goyang gini ininya jalan, artinya udah kena ya. Tuh triknya, baru bunda balik gini terus dikrik krik 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 gitu ya. Intinya cuman itu, ininya apa istilahnya, main perasaan ya, main perasaan di dalam hati, karena nggak bisa dilihat. Pegang, rasakan ujung ini bisa menyentuh tangan bunda ya, ini bisa cerek gini. Jadi bukan gini terus asal apa istilahnya, asal cobet gini aja, asal jepit gini aja. Nah nanti kemungkinan besarnya nggak berhasil. Karena apa ya, tanpa perasaan, tanpa apa istilahnya, nggak ada mapnya ya, nggak ada mapnya, ini nggak ada tuntunannya ya. Kalau ini kan bisa dijadikan tuntunan ya. Oh ini kamu, ini yang mengarahkan tangan yang ini sebagai pengarah gaya, iya pengarah gaya. Ini diarahkan ke sini cek ya. Kalau tidak ada yang mengarahkan bisa cering 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 kemana saja, dan terus dikoyak akhirnya banyak sekali luka ya. Saya ulangi, ini pegang cek gini, setelah itu dirasakan ya, digoyang-goyang apakah ini ikut bergoyang atau tidak. Jika ikut bergoyang itu artinya sudah kena. Kadang rasanya ikut bergoyang saja tidak kena. Saya pernah nyoba, teman udah kena ini, kena udah kena bener ini, udah kena ini, tinggal balik aja, tinggal ini apa tore-tore ininya. Terus saya gini, jangan dilepas ya, itu klemnya jangan dilepas, klemnya tolong jangan dilepas. Saya lihat, saya rasakan, saya pegang ini, jelas ini enggak, istilahnya apa, ini enggak menyatu sama sekali, ininya enggak gerak sama sekali dia enggak mobile. Ketika ini digoyang-goyang gini, dia enggak mobile ya, artinya dia kan belum kena ininya, belum jepit ininya ya, belum jepit ini, belum terjepit ya, paham ya? Oke, setelah ini jadi ini dituntun ke sini, nah terus digoyang-goyang, nah goyang-goyang kalau bisa. Intinya cuma itu, memastikan. Karena apa? Kalau koyaknya banyak, semakin sulit kita melepaskan itu, karena udimnya semakin udim ya. Kalau semakin udim, semakin susah kita mencarinya atau melepasnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah saya ini pakai mosquito, lukanya lebar ya nantinya. Terus juga pakai U-clamp, nanti saya arahin di metode yang berikutnya ya. Kalau pakai U-clamp intinya sama kok, intinya sama gini. Kalau U-clamp kan gini sistemnya, ini gini, tetap sama, tapi nanti kita bahas juga. Oke, jika Anda merasa ini sangat bermanfaat, silahkan like ya, di share video ini biar banyak ya bidan-bidan yang merasakan manfaat dari video ini ya. Banyak yang merasakan manfaatnya juga, lebih bunda bisa lebih kelihatan profesional karena ambil apa namanya ini, ambil yang namanya kapsul implan itu nggak terlalu lama ya. Kalau saya biasanya 1 menit itu udah lama ya. Menurut saya kalau saya satu menit itu udah lama, biasanya nggak sampai
1 menit cuman dalam hitungan detik, tik tik tik, kadang jeduk gitu jeduk keluar semuanya. Oke, asah terus skill Anda biar Anda bisa menjadi lebih mahir ya, karena bagaimanapun mahir itu tetap sesuatu yang kita ulang ya. Lakukan dengan benar, insya Allah Bunda akan menjadi expert ya. Ini saya bukan sok ngajarin, enggak ya, cuman kok banyak sekali yang nanya gitu ya. Kalau saya tekniknya seperti itu, artinya videonya kan bermanfaat. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.